Bupati tutup itu kantor keuangan. Ya. Karena kerja pelayanan tidak maksimal. BPK campur tangan, ingat dulu kasih naik ini. BPK campur tangan tentang masalah keuangan di Kabupaten Aro. Untuk itu BPK bertanggung jawab. Selama dua minggu saya tutup ini kantor. Saya Bupati, bukan mereka. Saya tutup ini. Kalau ada pelayanan tersumbat, saya suruh masyarakat pergi di BPK Provinsi Perwakilan NTT. Dorong tanggung jawab. Jadi itu kok kasih naik sekarang ini Pak. Siapa? Maka BPK tidak punya tanggung jawab. BPK bertanggung jawab terhadap ini keuangan di Alor ini. Karena mereka punya ulah pemeriksaan yang tidak jelas, maka saya suruh tutup kantor BKD. Saya suruh tutup. Untuk itu ketua tim kepala BPK bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Kabupaten Alor selama dua minggu Bupati tutup ini kantor ini. Jadi kita sampaikan bahwa Polda NTT telah menerima laporan polisi dari korban penghinaan pada tanggal 19 Oktober. Sampai sekarang sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Polda NTT sejumlah 8 orang. 8 orang ini terdiri dari saksi pelapor ataupun siapa saja yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Kita akan kenakan dugaan tindak pidana penghinaan. Nanti kita sesuaikan dengan unsur pasal, bisa pasal 310, pasal 316. Setelah dilakukan pemeriksaan akan jelas semua pasal yang dikenakan. Jurnalis mengabarkan. Bupati Alor ancam tembak mati Kolonel TNI AD. Pangdam Udayana geram, perintahkan anak buah untuk mengusut. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Kolonel Kaf Joni Haryanto mengungkapkan Pangdam 9 Udayana Maijen Kurnia Dewantara geram atas sikap Bupati Alor Amon Jobo. Kegeraman Pangdam Udayana itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, Bupati Amon Jobo menolak saat diajak menyelesaikan persoalan sengketa tanah oleh pihak TNI AD. Pihak TNI AD pun telah berupaya memediasi persoalan itu. Bahkan, Pangdam Udayana memerintahkan Danrem 161 WS Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya dan Damdim 1622 Alor, Letkol Infantri Supian Munawar untuk bertemu Bupati Alor. Tujuannya, tak lain untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan baik-baik. Alih-alih duduk bersama, Bupati Amon Jobo justru tidak menanggapi dan terkesan menutup diri. Tak hanya itu, sang Bupati malah menghina dan mengancam akan menembak mati Kasilok Korem 161 Wirasakti, Kolonel CPL Immanuel Yoram Dionysius Adoe. Upaya untuk bertemu dengan Bupati Alor pun gagal. Hasilnya, kemudian dilaporkan kepada Pangdam Udayana Maijen Kurnia Dewantara. Pangdam 9 Udayana Maijen Kurnia Dewantara geram atas kejadian itu. Pangdam amat menyayangkan hal itu bisa terjadi, kata Kolonel Joni lewat keterangan resminya yang dikutip pada Jumat hari ini. Karena tak menemui titik temu, kata Joni, Pangdam Udayana lantas memerintahkan kepada anak buahnya untuk memproses hukum Bupati Alor Amon Jobo. Perintah itu kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan Bupati Alor ke Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT. Laporan tertanggal 19 Oktober 2020 itu tercatat bernomor LP-B-10-RES.1.24-SPKT. Joni menegaskan, laporan yang disampaikan kepada Polda NTT itu bukanlah permasalahan antar institusi, namun murni permasalahan pribadi antara Bupati Alor Amon Jobo dengan Kolonel CPL Immanuel Yoram. Saya sampaikan, pelaporan yang disampaikan Kolonel CPL Immanuel Yoram Dionysius Adoe terkait permasalahannya dengan Amon Jobo selaku Bupati Alor ke Polda NTT bukan permasalahan antar institusi, tetapi hal itu murni permasalahan pribadi, tuturnya. Menurut Joni, laporan Kolonel Immanuel terhadap Bupati Alor penting untuk ditindaklanjuti. Pihak TNI AD mengacu pada aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 1 ayat 3 dan bab 10 pasal 27 ayat 1. Dalam pasal 1 berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bab 10 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Dengan demikian, kata Johnny, Kolonel CPL Immanuel Yoram Dionysius Adoe merupakan bagian dari warga Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk ketidaknyamanan itu. Johnny mengatakan pihaknya membawa kasus ini kerana hukum dengan melaporkan Bupati Alor Amon Jobo sebagai pembelajaran. Pembelajaran dimaksud agar kedepannya pejabat publik tidak melakukan atau mengeluarkan kata-kata dan tindakan yang tidak pantas. Adapun laporan terhadap Bupati Alor itu, Johnny memastikan sampai saat ini Polda NTT telah memproses kasus itu pada tahap penyidikan. Para saksi pun telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Johnny menambahkan, semoga kejadian tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua untuk selalu hati-hati dalam segala perkataan dan juga perbuatan. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara mengakui bahwa polisi sudah berusaha melerai aksi brutal anggota klub Moge tersebut. Justru sudah dilerai, kata Dodi saat dihubungi oleh Kompas.com pada kemarin. Polantas yang terekam kamera pengawas CCTV tersebut adalah Brigadir Muhammad Hafiz Basari yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Bukit Tinggi. Hafiz diketahui saat kejadian juga menjadi petugas patwal iring-iringan Moge itu di belakang dengan mengendarai mobil. Saat kejadian, saya patwal pakai mobil di belakang iring-iringan. Jelas Hafiz yang dihubungi oleh Kompas.com pada Selasa kemarin. Menurut Hafiz, dia datang terlambat ke lokasi kejadian. Korban Seda M. Yusuf sudah tergeletak di lantai dan Serda Mistari dikejar oknum anggota Moge ke dalam toko. Saya datangnya terlambat saat itu, kata Hafiz. Saya patwal di belakang, jalan macet dan saya turun lihat ada kejadian itu. Setelah turun, ia melihat Serda M. Yusuf sudah tergeletak setelah dikeroyok oknum anggota Moge. Saya lerai dan peluk korban. Kemudian saya lihat satu orang lagi, yaitu Serda Mistari dikejar-kejar. Saya ikut kejar dan melerainya juga, jelas Hafiz. Menurut Hafiz, saat itu ada beberapa orang oknum Moge yang mengejar Serda Mistari. Kemudian, ia langsung melerainya sambil berteriak minta dihentikan. Saat kejadian itu, Hafiz sempat didorong-dorong oknum anggota Moge tersebut. Anggota Moge itu masih melayangkan pukulan ke arah Serda Mistari yang berada di belakangnya. Saya masih didorong-dorong, saya minta hentikan. Di samping saya juga ada ibu-ibu yang memohon untuk dihentikan, kata Hafiz bercerita. Setelah beberapa saat, kata Hafiz, oknum anggota klub Moge tersebut akhirnya pergi juga. Setelah oknum Moge itu pergi, Hafiz berusaha menolong korban dan menanyakan kronologi kejadian. Saat itu korban mengatakan tidak menerima kejadian itu dan akan melapor kepada Dandim, kata Hafiz. Saat itulah menurut Hafiz, ia baru tahu bahwa korban adalah anggota TNI. Kemudian, Hafiz menghubungi polisi militer. Di saat itulah, Hafiz tidak melihat korban lagi. Saya baru tahu kalau korbannya adalah tentara. Jadi saya telepon PM, setelah itu saya tidak melihat korban lagi, kata Hafiz. Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI. Cerita polisi peluk anggota TNI dihajar rombongan Moge. Muhammad Hafiz Basari baru tahu sosok korban. Anggota polisi peluk anggota TNI dikeroyok rombongan Moge Harley Davidson bernama Muhammad Hafiz Basari. Diketahui, sosok Muhammad Hafiz Basari menjadi sorotan karena saat itu dia berada di lokasi kejadian, di mana 2 anggota TNI dikeroyok rombongan Moge Harley Davidson. Saat itu, Muhammad Hafiz Basari merupakan sosok anggota Polantas yang pasang badan untuk melindungi 2 anggota TNI dikeroyok rombongan Moge Harley Davidson. Polantas yang terlambat datang ke tempat kejadian perkara atau TKP langsung memeluk anggota TNI usai dihajar klub Moge yang mengamuk. Patwal Satlantas mengawal konvoi Moge klub HOG Siliwangi Bandung Chapter dalam touring Long Way Sumatra Island yang berujung pengeroyokan terhadap 2 anggota TNI. Aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI Kodim 0304 Agam Sumatera Barat terekam kamera pengawas atau CCTV toko butik di Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi. Dalam rekaman itu, diketahui bahwa polisi sempat berusaha melerai keributan. Namun, kendati polisi sudah berusaha melerai, anggota klub Moge tersebut terus menghajar anggota TNI yang tidak berseragam.
Bahkan, ibu pemilik toko sudah memohon untuk berhenti. Namun, hal itu tidak digubris oleh anggota klub Moge yang terus menghajar Serda Mistari yang lari menuju toko.